kita masuk dalam season tanya jawab. Kami persilahkan yang ingin bertanya, disilakan Ibu. Baik, boleh ke depan. Terima kasih, nama saya Rina. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan seorang ibu yang kandungannya lemah? Kadang ada seorang ibu yang mengandung selama 7 bulan, dia tidak mau makan dan tidak mau apapun. Bagaimana? Apakah ada alternatif lain untuk mencegah stunting? Terima kasih. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Nama saya Sumaryati, anggota TPK kader KB Kecamatan Curah Dami, tepatnya Desa Poncogati. Pertanyaan kami atau keluhan kami sebagai TPK, Catin tidak mau mengisi LC Mil. Kedua, pengisian GFOM kami mengalami keterlambatan pengisian dikarenakan kondisi wilayah kami dan karena sinyalnya yang kurang mendukung sehingga kami terlambat untuk mengirim pengisian. Selanjutnya, tidak semua teman kader Bapak Ibu TPK mendapatkan paket data. Apa kesalahan di perangkat yang kami miliki atau bagaimana? Kami mohon solusinya. Baik, terima kasih Ibu. Kami persilahkan kepada narasumber kita untuk menanggapi. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Nanti yang hal-hal teknis untuk kehamilan lemah, hal teknis dari TPK, dan juga soal penyebab stunting, soal tensi darah tinggi dan sebagainya, nanti beliau berdua yang expertnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan soal KTD. KTD itu kehamilan tidak diinginkan, Pak. Jadi tidak ada kehamilan, kecelakaan itu tidak ada, tapi memang kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan itu seperti nanti mungkin Bu Anies bisa menyampaikan bagaimana kondisi Bondowoso terhadap KTD ini, kehamilan tidak diinginkan. Jadi alasannya karena sudah hamil, jadi mau tidak mau harus dinikahkan, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau hal seperti itu, salah satu yang harus disalahkan bukan hanya anak tapi juga orang tua, karena tugas orang tua itu adalah memberikan lingkungan yang baik kepada anak-anaknya, memberikan pendampingan yang baik kepada anak-anaknya. Di samping itu memang di Indonesia ini pelajaran soal kesehatan reproduksi belum diberikan dengan baik, karena membicarakan soal kesehatan reproduksi itu dianggap tabu. Kesehatan reproduksi itu apa? Soal bagaimana anak itu nanti menstruasi, mimpi basah, bagaimana untuk kekuatan diri untuk mengatakan tidak bagi seluruh hal yang menyakiti tubuhnya. Mereka kadang-kadang nggak ngerti, berpegangan tangan ini bisa bikin hamil nggak sih? Atau kalau nggak begitu Bapak Ibu, anak sekarang bila punya persoalan ini, kalau tidak mendapatkan jawaban dari orang tua, mereka akan mencari jawaban dari gadget, dari internet Bapak Ibu. Karena kita sendiri sebagai orang tua kadang-kadang menutup kemungkinan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Contoh ketika pasangan suami istri mau menikah dan mereka sebenarnya berkeinginan belum untuk memiliki anak, tapi kita sebagai orang tua tidak pernah mengajari bagaimana ber-KB. Kita ngomongin soal kondom itu dianggap tabu. Kita ngomongin soal kesehatan reproduksi yang lain itu dianggap tabu. Padahal mereka ini para anak-anak remaja ini membutuhkan informasi tersebut karena mereka tidak mendapatkan dari kita, mereka datang melihat dari internet. Silakan Bapak Ibu cek di meja sekolahan anak-anak SMP, SMA, Alia, MTS, silakan dicek. Pasti ada gambar macam-macam. Pasti ada tulisan macam-macam. Tidak hanya di sekolah-sekolah umum, tapi juga sekolah-sekolah di pesantren. Silakan dilihat di mejanya anak-anak ngaji itu pasti ada gambarnya macam-macam. Saya pernah cek di mejanya santri-santri, juga di meja belajarnya anak-anak di luar, di sekolahnya di luar pesantren. Masya Allah Pak, gambarnya Pak
mohon maaf, gambar orang berhubungan, tulisan macam-macam dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kita ini butuh informasi seperti ini, tapi kita menutup diri untuk mendiskusikan itu. Akhirnya mereka mencarinya di internet. Kalau sudah di internet, ini tidak bisa ada komunikasi dua arah. Baik, disampaikan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang luar biasa. Boleh tepuk tangan kepada ketiga narasumber kita hari ini. Demikian pemirsa promosi KIE, Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama Mitra Kerja Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Dr. Hajah Nihayatul Wafiroh MA. Ayu ting ting rambutnya keriting, cegah stunting itu penting. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.